Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel IP Lukita. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi seperti biasa kali ini aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film India yang berjudul Mujhse Shaadi Karogi, yang berarti maukah kau menikah denganku. Film ini merupakan sebuah film komedi romantis India pada tahun 2004 yang disutradarai oleh David Dhawan dan diproduksi oleh Sajid Nadiadwala. Film ini dibintangi oleh Salman Khan, Akshay Kumar, dan Priyanka Chopra sebagai pemeran utamanya. Film ini rilis pada tanggal 30 Juli tahun 2004 dengan berdurasi 161 menit dan berbahasa Hindi tentunya. Gimana, penasaran dengan ceritanya? Sebelum videonya mulai, silakan kalian like dan subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton! 1, 2, 3, 4. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali oleh seorang nenek yang minta dibacakan bintang horoskop cucunya. Kata pendeta itu, di masa depan bayi ini akan memiliki kemarahan yang tak terkontrol. Akhirnya mereka memutuskan untuk memberi nama bayi itu adalah Samir, yang artinya adalah udara musim dingin. Mungkin saja supaya dapat beredam amarahnya kelak. Beberapa tahun kemudian, Samir telah tumbuh menjadi bocil yang sangat nakal. Terlihat di sana ia sedang berkelahi karena kemarahannya, padahal masalah itu hanyalah sepele. Untung saja ada sahabatnya, dan sahabatnya ini adalah satu-satunya orang yang bisa menenangkan Samir. Nama sahabatnya ini adalah Arun. Arun menjelaskan saat ibunya berkata kalau kemarahan adalah musuh besarnya kasih sayang. Mereka yang tak bisa mengendalikan kemarahan, mereka tak akan bisa mengendalikan apapun. Ia selalu berkata seperti itu jikalau Samir sedang marah, dan Samir menjadi tenang dengan kata-kata itu. Hal itu wajar karena kemarahan Samir semakin meningkat karena ia ditinggal oleh orang tuanya sejak ia masih bocil. Scene berpindah saat Samir sudah dewasa dan sedang berkelahi dengan para pemain basket. Samir menghajar tim basket itu hingga babak belur, sehingga hal itu membuat Samir dibawa ke persidangan. Samir menghajar tim basket itu karena tim basket itu telah melecehkan pacarnya. Untungnya Samir tidak dipenjara dan mendapat peringatan terakhir dengan denda sebanyak 3.000 rupiah. Beberapa hari kemudian, pacarnya Samir malah menikah dengan pria lain. Kenapa? Karena si pacarnya ini takut saat Samir ini mudah marah sekali dan membacok orang lain. Ya, dasar cewek gak tahu diuntung. Udah diselamatin juga, malah ngelunjak nikah sama cowok lain. Hai Samir, malang nian nasib kau. Scene berpindah saat Samir meminta izin ingin pergi ke goa, karena ada lowongan pekerjaan di sana. Ya, tujuannya bekerja karena dia ingin ngasih uang buat modal kakaknya nikah, sekalian buat ngelupain masa lalu juga. Samir juga sempat bersumpah pada neneknya kalau ia gak akan marah dengan orang lain lagi. Scene berpindah saat Samir sudah sampai di goa. Di sana, ia bertemu dengan Ras yang berprofesi sebagai pendeta. Dan juga Ras ini memiliki saudara kembar bernama Powell yang merupakan ketua geng elang sangat ditakuti di kota itu. Lalu Ras mengantar Samir ke rumah Pak Dugal. Nah, Pak Dugal ini punya penyakit aneh. Kadang buta, kadang tuli, dan kadang agak sedikit odop. Kebetulan pas Samir datang, penyakit butanya malah kambuh. Singkat cerita, Samir diizinkan oleh Pak Dugal untuk menyewa setengah kamar saja dengan harga 2.500 rupiah. Karena uang Samir ini gak cukup untuk menyewa seluruh kamar yang berjumlah 5.000 rupiah. Dari kamarnya, Samir gak sengaja mengintip gadis seksoi yang sedang mandi. Scene berpindah saat Samir sedang pergi bekerja. Di sana, ia mendapat jabatan sebagai manajer di sebuah tempat hiburan pantai dan juga seorang penjaga pantai.
Setelah bekerja, Samir bertemu dengan cewek yang dia intip tadi pagi. Ras pun mengenalkan cewek itu ke Samir. Nah, cewek ini bernama Rani. Rani ini adalah seorang desainer muda dan anak seorang mantan kolonel. Terlihat Samir menyukai Rani. Saat itu juga ada bocil yang gak sengaja tersenggol oleh mobil ayah Rani. Refleks, Samir pun memukul ayah Rani. Ya, karena kita tahulah ya, si Samir ini kan mudah marah. Hal itu membuat seluruh keluarga Rani marah kepada Samir karena udah nampar ayah Rani ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, Samir pun sangat-sangat merasa bersalah dan berusaha tuh dia minta maaf pada Rani. Dan Rani beserta keluarganya dengan mudahnya memaafkan Samir serta mengundang Samir untuk makan malam. Singkat cerita, saat malam hari, Samir pun pergi ke rumah Rani. Nampak Samir berhasil menarik perhatian orang tua Rani agar menyukainya. Namun malangnya, saat Samir membuka penutup botol, tutupnya terlempar sehingga mengenai guci tempat abunya nenek Rani. Hal itu membuat ayah Rani marah besar kepada Samir. Keesokan paginya, Samir curhat keras tentang ayah Rani. Samir berkata kalau ayah Rani sangat aneh dan terlihat tua dibandingkan ibu Rani. Tak sengaja, Rani mendengar perkataan buruk Samir itu. Hal itu membuat Rani marah juga kepada Samir. Padahal Samir hanya sedang bercanda. Scene berpindah saat datang Shani yang ingin menyewa kamar Pak Dugal. Shani pun diizinkan menyewa setengah kamar yang disewa Samir dengan harga Rp10.000. Singkat cerita, Samir dan Shani pun berkenalan. Dan nampak si Shani itu sifatnya agak songong. Akhirnya Samir dan Shani ini tinggal berdua di kamar itu. Saat Shani melihat jendela, tak sengaja Shani melihat Rani. Saat itu juga dengan cepat Shani dapat menarik perhatian orang tua Rani dan diizinkan untuk menemui Rani. Keesokan harinya, Shani mengunjungi rumah Rani lagi. Dan seperti biasa, Shani berhasil mendapatkan hati ayah Rani. Saat itu juga Rani meminta izin kepada ayahnya untuk memberikan Rani uang Rp2.000 karena ia telah terpilih mengikuti kompetisi desain baju fashion show. Namun, Rani tak diberi uang oleh ayahnya karena ayahnya mengatakan pengeluaran mereka itu sudah banyak. Ternyata, diam-diam Samir menguping pembicaraan mereka dan Samir merasa sangat sedih dan kasihan karena Rani tidak jadi ikut kompetisi. Dengan inisiatif sendiri, Samir rela menaruh semua uang tabungannya di depan rumah Rani dengan sepucuk surat tanpa nama. Rani membaca surat itu. Di sana tertulis kalau uang itu dari seorang teman yang menginginkan Rani mengikuti kompetisi itu. Terlihat Rani sangat senang dengan menerima uang itu. Lalu Rani pergi ke kamar Samir dan Shani dengan membawa manisan, karena kan ia udah mendapatkan uang untuk join the competition. Nah, di sana Rani melihat Shani yang pura-pura bermain gitar, padahal itu adalah gitar milik Samir. Hal itu membuat Rani kagum dengan Shani, bukannya Samir. Lalu Pak Dugal menagih uang sewa pada Shani yang terlambat bayar sewa kamar. Kemudian, Shani mengirim surat palsu kepada Pak Dugal yang berisi kalau ayah Shani adalah seorang pengusaha kaya. Dengan membaca surat itu, si Pak Dugal ini mau saja ditipu oleh Shani dan mengizinkan Shani tinggal tanpa bayaran di sana karena mengingat Shani ini adalah anak orang kaya. Mungkin saja saat itu penyakit odopnya Pak Dugal kambuh. Scene berpindah saat Samir memantau Rani diam-diam yang mengerjakan proyeknya. Tak sengaja, Samir menguping yang dibicarakan panitia lomba kepada Rani, bahwa ternyata ada biaya pajak hiburan yang harus dibayar. Rani terlihat sangat sedih karena uangnya itu gak cukup buat ngebayar, dan hanya cukup buat bayar pendaftaran aja, serta waktunya juga sangat singkat, hanya 1 hari lagi. Nah, mendengar hal itu, si Samir ini berjanji memastikan Rani tetap ikut dan akhirnya dengan sangat terpaksa, ia mengambil uang tabungan untuk modal kakaknya nikah. Dan Samir pun membayarkan pajak itu tanpa Rani ketahui. Scene pun berpindah saat rancangan Rani sedang dipamerkan, dan Samir serta Shani juga menonton. Singkat cerita, Rani memenangkan kompetisi ini.
Rani sempat mengatakan kalau ia akan menemui pria yang mengirimkan sepucuk surat berisi uang registrasi yang membayarkannya pajak juga. Dia ingin menemui pria itu dan mengatakan terima kasih. Lalu, scene berpindah saat Samir menunggu Rani menemuinya. Namun, malah orang lain yang ditemui Rani. Si Rani ini malah menemui Shani. Dan si goblok Shani mengakui kalau selama ini ialah yang memberikan uang kepada Rani. Padahal itu si Samir yang ngasih uang. Nah, Samir ini terlihat sangat terkejut melihat Shani dan Rani. Bangke emang si Shani ini. FUCK, fucek! Lalu, Samir mengejar Shani dan Rani yang sedang asik-asikan di mobil baru Rani. Mungkin saja mobil itu adalah hadiah menang lomba, kan? Namun malangnya si Samir malah menabrak ayah Rani yang saat itu sedang berbelanja. Hal itu membuat ayah Rani terluka sangat parah. Semakin bertambahlah tuh rasa kebencian ayah Rani terhadap Samir. Beberapa hari kemudian, Samir datang ke rumah Rani untuk minta maaf. Namun ayah Rani gak segampang itu memaafkan Samir, karena sudah beberapa kali si Samir ini gak sengaja ngebuat ayah Rani ini terluka. Beberapa hari kemudian, Samir sedang melukis wajah Rani. Namun, Samir pergi ke kamar mandi, malah datang si Rani ini. Dan si Shani mengambil kesempatan untuk mendapatkan pujian dari Rani dengan berpura-pura melukis Rani. Padahal lukisan itu adalah lukisan milik Samir. Hal itu dilihat oleh Samir. Si Samir pun dengan sangat geram berjanji pada Shani kalau ia akan melamar Rani di hadapan semua orang dan akan mengalahkan Shani. Dan si bangke Shani ini malah memberikan jus oplosan alkohol kepada Samir dengan iming-iming kalau jus ini adalah pemberian Rani. Nah, si Samir ini malah meneguk habis jus oplosan itu. Hal ini membuat Samir mabuk dan malah melawan geng elang yang sangat ditakuti di kota itu. Dan untungnya Samir berhasil mengalahkan geng elang itu dan membuat Samir menjadi bos mereka. Scene berpindah saat Shani menghilangkan anjing milik ayah Rani dengan diam-diam. Si Shani ini sengaja menghilangkan anjing itu untuk menuduh Samir yang telah mencuri anjing ayahnya Rani. Saat itu juga ayahnya Rani memaki Samir dan anjingnya juga harus dikembalikan dalam 1 hari. Jikalau terlambat maka Samir akan dipenjara. Dengan inisiatif sendiri, Samir pun mencoba mengadopsi anjing yang mirip dengan anjing milik ayah Rani dengan diberi cat untuk bintik hitam di bulunya. Dengan segera, Samir pun membawa anjing itu ke ayah Rani. Terlihat ayah Rani sangat senang menemukan anjing itu dan memaafkan semua perbuatan Samir sebelumnya. Shani tahu kalau itu adalah anjing palsu dan menyuruh ayah Rani untuk memandikannya. Di sisi lain, Rani memanggil Samir untuk sarapan bersama. Namun Rani sangat terkejut melihat Samir ternyata tidur bersama seorang wanita. Rani terlihat sangat terkejut dan sedih melihat Samir. Ternyata wanita itu hanyalah suruhan Shani untuk memfitnah Samir. Dan si Samir berusaha untuk membujuk Rani. Namun datanglah geng elang yang memanggil si Samir sebagai bos. Hal itu membuat Rani semakin benci dengan Samir. Padahal si Samir tuh gak sadar karena saat ia kelahi dengan geng elang, waktu itu dalam keadaan mabuk. Scene berpindah ke ayah Rani yang mengetahui kalau anjingnya diganti dengan anjing KW karena catnya luntur serta ia sempat digigit anjing itu. Semakin apes saja nasib si Samir ini. Keesokan harinya, datanglah nenek Samir ke kosan Pak Dugal. Di sana, Samir bercerita ke neneknya kalau ia sedang menyukai Rani, tetapi seluruh keluarga Rani sangat membencinya. Neneknya pun membantu Samir dengan berniat untuk berbicara kepada si Rani. Namun, karena kacamatanya rusak, nenek Samir malah mengira ibu Rani adalah Rani. Hal itu tak sengaja didengar oleh ayah Rani, dan ayah Rani pun salah paham dengan itu. Scene berpindah saat nenek dan Samir bertemu di kafe. Dan Samir menyadari kalau neneknya sudah salah bicara, bukannya pada Rani, malah pada ibu Rani. Si Ras menyarankan Samir agar bicara langsung saja pada ibu Rani agar tidak salah paham. Lalu, Samir diam-diam menyelinap ke rumah Rani dan menemui ibu Rani. Di sana, Samir pun berterus terang kalau ia menyukai Rani dan berniat untuk menikahinya.
Saat itu juga ayah Rani datang. Rani serta Sani melihat itu. Terjadilah kesalahpahaman antara Samir dan Ibu Rani. Beberapa jam kemudian, Ibu Rani menjelaskan kepada Rani kalau Samir itu tidak melakukan apa-apa padanya. Ibu Rani mengatakan kalau Samir telah berterus terang dan mengatakan kalau Samir ini sangat mencintai Rani. Sebenarnya Rani juga menyukai Samir, tapi terhalang oleh ayahnya yang tak menyukai Samir, malah ayahnya lebih menyukai Shani. Beberapa hari kemudian, Samir memutuskan untuk pergi jauh dari Goa untuk menghindari pernikahan Shani dan Rani. Karena kita tahu kalau ayah Rani sangat-sangat tidak menyukai Samir dan seperti tak ada harapan lagi bagi Samir. Tiba-tiba, datang Shani menemui Samir dan melarang Samir untuk pergi tanpa melihat acara lamaran Shani yang akan melamar Rani di hadapan orang di pertandingan India dan Pakistan. Hal itu membuat Samir geram dan langsung mengejar Shani yang menuju lapangan kriket. Akhirnya, Samir mendapat kesempatan untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada Rani dan melamar Rani. Singkat cerita, Rani pun mau menerima lamaran Samir karena ayahnya telah setuju kepada Samir karena Samir ini adalah orang yang berani mengungkapkan cintanya di hadapan semua orang. Serta Samir sempat berterima kasih kepada Shani yang telah mengarahkannya ke lapangan kriket itu dan mau mengalah. Ternyata, di sana Shani berterus terang kalau ia adalah sahabat kecil Samir yang bernama Arun. Nah, si Arun ini ternyata telah pergi sekitar 19 tahun lalu dan tinggal di Amerika. Arun mendatangi Samir di rumahnya dan nenek Samir memberitahu kalau cerita Samir yang masih pemarah. Nah, dengan itu Arun mempunyai ide untuk menjadikan Samir menjadi orang yang lebih sabar dan tabah. Akhirnya, Arun pun berhasil mengubah Samir menjadi pribadi yang lebih baik. Film pun tamat. Untuk review dari film ini, pengemasan ceritanya lumayan menarik dan komedinya juga dapat di film ini. Dan untuk pemeranannya juga sangat bagus karena akting dari Salman Khan, Akshay Kumar, Priyanka Chopra itu udah gak bisa diraguin lagi. Awal-awal film gak terlalu menarik dan terlalu banyak lagu-lagu di bagian ini. Tapi menurut aku bagian yang terbaik ini di saat si Samir melamar Rani di lapangan kriket. Dan dalam keadaan itu si Samir udah bener-bener pasrah banget pada nasibnya karena kita tahu kalau si ayah Rani ini sangat-sangat membenci Samir dan seperti udah kayak gak ada lagi harapan bagi Samir. Dan voila! Ternyata saat itu nasib Samir dalam keadaan baik sehingga membuat dia diterima dan dimaafkan oleh keluarga Rani. Secara keseluruhan film ini layak ditonton bagi kalian yang suka dengan film bergenre drama komedi romantis dan film jadul tentunya. Film ini juga mendapat rating 6,7/10 dari IMDb. Gak terlalu buruk kan? Oke, jadi itu saja alur cerita plus review dari film Mood Sesadi Karaoke kali ini. Terima kasih yang udah nonton, dan kalau kalian mau request minta dibuatin alur cerita plus review dari film India, boleh banget silahkan kalian komen aja atau langsung DM aku ke Instagram. Dan see you guys on my next video, bye bye!